Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mas Pesikul. Dan apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, teman-teman Pesikul, konten kali ini kita akan membahas sedikit tentang program jangka panjang PSSI ya. Yang tentu saja ini akan menjadi perhatian khusus bagi kepengurusan PSSI sekarang, terutama Pak Erick Thohir yang sudah mengungkapkan bahwa grassroots itu sangat penting ya bagi perkembangan timnas Indonesia. Oke, sebelum lanjut pembahasan, kita bisa sharing di kolom komentar dan jangan lupa untuk subscribe channel ini ya teman-teman. Oke, seperti yang kita ketahui bahwa timnas sekarang memang semenjak dilatih oleh Coach Sintayong memang sudah menunjukkan progres-progres yang nyata ya dalam proses selama sekitar 3 tahun ini secara efektifnya ya, karena walaupun secara kontrak itu Coach Sintayong itu mulai tahun 2020 awal, dan kalau dihitung sekarang masuk ke tahun keempat, nah, tapi secara efektifnya baru mulai 2021 pertengahan ya. Jadi Coach Sintayong 2,5 tahun atau hampir 3 tahun ya di timnas Indonesia, dan progres yang nyata ya. Terus saja ini berhubungan dengan komposisi pemain yang juga bisa menuai pro dan kontra, terutama untuk pemain-pemain naturalisasi dan juga pemain keturunan ya. Ada yang mengatakan bahwa itu akan membunuh talenta lokal kita, kemudian ada juga yang pro karena dengan terutama untuk percepatan progres tim nasional, kemudian juga target yang diberikan oleh PSSI dan juga target yang diberikan atau ditawarkan oleh Coach Sintayong sendiri, maka mau tidak mau memang untuk jangka pendeknya ya ambil pemain-pemain yang berada di Eropa ya, pemain-pemain keturunan terutama ya. Dan kalau menurut saya pribadi nggak masalah sih demi kemajuan timnas Indonesia kita, untuk pemain-pemain yang penting ada darah keturunan, dan itu juga menjadi syarat utama untuk Coach Sintayong ya. Pemain-pemain yang mempunyai darah keturunan itu yang baru bisa membela timnas Indonesia, dan itu juga tidak semuanya melalui, pasti itu nanti melalui pertimbangan dan juga penilaian dari Coach Sintayong langsung. Dan untuk kita bicara tentang grassroots ya, grassroots pembinaan usia dini, memang di Indonesia ini memang kita jauh ketinggalan, jujur kita jauh ketinggalan. Untuk liga saja kita, liga yang utama Liga 1 aja kita di urutan ke-6 ASEAN, Thailand, Vietnam, Malaysia itu bahkan di atas kita ya. Jadi ya otomatis produk-produk yang diorbitkan oleh liga kita ya kualitasnya masih di bawah kualitas Vietnam dan juga Thailand ya. Malaysia juga sudah bagus untuk liganya, Singapura juga. Maka dari itu ini sangat penting sekali, karena untuk mencetak bibit-bibit yang bagus minimal untuk kawasan Asia ya, kita juga PSSI juga harus mulai bergerak untuk membuat kompetisi usia dini ya, karena di luar negeri itu di Eropa ya U8, U12, kemudian U14, U15, U16 dan seterusnya itu ada kompetisinya. Jadi pemain-pemain mereka sudah terbiasa dengan jadwal kompetisi, kemudian persaingan dalam level kompetisi. Jadi untuk menit bermain dan juga untuk match fitness, untuk pokoknya secara teknis atau non teknisnya itu mereka sudah terbiasa. Pastinya ada blueprintnya ya. Kalau misal kita punya Villanesia ya di situ nanti
dari jenjang ke jenjang itu diberikan pemahaman tentang Villanesia ya. Jadi itu sangat penting karena ya kalau mau pemain-pemain lokal kita mau bersaing dengan pemain-pemain keturunan atau pemain-pemain yang abroad di luar negeri, ya harus diimbangi dengan naiknya level liga kita ya, dan juga naiknya pembinaan usia dini ya. Sebetulnya memang untuk meningkatkan level pemain-pemain kita, pemain-pemain yang bermain di liga lokal kita, itu memang butuh biaya yang tidak sedikit ya. Ya memang sekarang saat Erick Thohir menjabat lebih cepat, percepatannya lebih terlihat ya, progresnya lebih cepat. Untuk Liga 1 mungkin nanti akan ada VAR, di Championship Series itu sudah lompatan yang sangat baik. Kemudian tentu saja untuk sebetulnya aturan pemain asingnya nanti mungkin bisa dirubah lagi ya, untuk memberi kesempatan lagi pemain-pemain lokal kita untuk lebih mendapatkan menit bermain. Jadi itu sangat berpengaruh untuk nanti jenjang pemain-pemain lokal kita, pemain-pemain yang bermain di Liga 1 ini bisa mendapatkan kesempatan yang sama dengan pemain-pemain keturunan ya. Levelnya ya walaupun enggak setara tapi enggak terlalu jauh lah. Jadi saat bertemu di tim nasional itu sudah mudah untuk dipadukan. Jadi tidak perlu lagi diajari teknik-teknik dasar kalau sudah di tim nasional, apalagi untuk urusan fitness, urusan fisik itu tidak perlu ada tes lagi ya kalau misal liga kita sudah upgrade ya. Tapi memang ini sedang proses, dan proses itu pasti membutuhkan biaya yang mahal, dan itu juga diutarakan oleh ketua PSSI kita Erick Thohir bahwa untuk terutama timnas sepak bola ya, membentuk timnas sepak bola yang ideal dibutuhkan dana minimal 250 miliar, dan itu sebetulnya angka yang sedikit bahkan jauh dari tim Asia yang lainnya ya. Seperti Jepang itu sudah invest itu sekitar 170 juta US dollar atau sekitar 3,4 triliun. Negara-negara tetangga juga Vietnam, Thailand itu juga sudah hampir di angka 1 triliun. Jadi Erick Thohir ya mengungkapkan bahwa ya minimal 500 miliar atau 250 miliar itu ya sedikit ideal lah. Ini juga sebetulnya sangat baik ya, apalagi kalau misal nanti bisa invest seperti Qatar ya, karena kita lihat progresnya Qatar yang kemarin 2 kali juara Piala Asia beruntun itu membutuhkan waktu 20 tahun proses di akademi ya. Di Qatar ini membentuk suatu akademi ya, namanya Aspire Academy, itu untuk mencari atlet-atlet sepak bola, atlet-atlet atletik juga itu, tapi fokus di sini kita sepak bola itu saat terakhir itu dikalahkan Indonesia, Qatar dikalahkan Indonesia, langsung invest 1 miliar dolar, itu sekitar 14,5 triliun itu zaman dulu ya. Itu kalau nggak salah 2004 itu berarti PPM masih Rp2.000 ya. Kalau sekarang berarti dikalikan 5 aja, berarti 14 triliun dikalikan 5 itu sekitar 70 triliun ya. Kalau sekarang 70 triliun itu invest saat itu, dan di panennya itu 20 tahun ke depan. Sebetulnya tidak masalah, yang penting konsistensi dan keseriusan dari PSSI, dan keseriusan juga dari terutama dari pemerintah juga ada dukungan
dana juga ya. Kalau dari PSSI memang dari sponsor ya, dan itu sangat bagus untuk perkembangan tim nasional kita ya. Jadi untuk jangka panjangnya memang harus mulai untuk, kalau dipikirkan dan di project itu pasti sudah ada di PSSI, tapi tinggal dijalankan nanti mungkin dalam waktu dekat atau beberapa tahun ke depan. Nanti ada kompetisi dari U8, U10, U12, U14, U15, U16 dan seterusnya. Dan mungkin nanti di Liga 2 itu berisikan dari seperti kalau di Belanda itu ada Jong Utrecht, ada Jong Ajax, dan ada Jong PSV. Nah, mungkin di Liga 2-nya Indonesia itu bisa diisi seperti itu, atau Liga 3-nya bisa diisi oleh Yong atau misal Persija Muda gitu, Persib Muda gitu, bisa saja ya itu. Jadi yang penting ada wadah untuk anak-anak muda saing di level kompetisi. Jadi menit bermainnya yang sangat penting, itu pasti akan membentuk atau menciptakan bintang baru di timnas Indonesia untuk masa depannya. Lagi ini untuk jangka panjang, dan ya itulah memang butuh biaya yang sangat besar ya, tapi kalau dinilai dari apa yang nanti dihasilkan, insya Allah sebandingnya. Dan tentu saja kita berdoa semoga dalam kepemimpinan Pak Erick Thohir ini minimal bisa menaikkan lagi progres yang sudah ada, dan mimpi-mimpi anak muda Indonesia bisa bermain di timnas itu bisa terwujud ya. Oke, dan bisa bersaing tentunya dengan pemain-pemain diaspora. Oke, sekali lagi jangan ada caci maki, jangan ada hujatan, dan tunggu terus Garuda Mendunia. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam bola.